Siapa gak kenal sosok raja properti terkenal di Indonesia, Alexander Tan. Ini dia sepak terjangnya dalam dunia properti sampai masuk jajaran orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan yang kurang dari 22,4 triliun rupiah. Ini dia kisahnya. Ada banyak perusahaan properti di Indonesia, namun nama Alexander Tan merupakan pengusaha sukses yang berhasil memancarkan namanya sebagai salah satu orang terkaya di tanah air. Alexander Tan merupakan pengusaha sukses yang membangun Pakuwon Jati Group. Perusahaan Pakuwon Jati Tbk atau biasa dikenal sebagai Pakuwon Jati adalah salah satu perusahaan properti terkemuka di Indonesia. Pakuwon Jati didirikan pada tanggal 20 September tahun 1982 dan berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya adalah Alexander Teja. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan properti komersial seperti mal perbelanjaan, properti perkantoran, hunian, hotel, dan apartemen. Pakuwon Jati terkenal dengan proyeknya yang mencakup berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Surabaya, Jakarta, dan Bali. Salah satu proyek terkenal mereka adalah Pakuwon Mall, salah satu mall terbesar di Surabaya. Perusahaan ini juga terlibat dalam pengembangan properti di luar negeri, seperti di negara Cina. Adapun tanggal IPO perusahaan PWON atau Pakuwon Jati Tbk pada tanggal 22 Agustus 1989 memperoleh pernyataan efektif dari BP PAM LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO kepada masyarakat sebanyak 3 juta dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp7.200 per saham. Untuk laporan keuangan perusahaan PWON atau Pakuwon Jati Tbk pada 5 tahun terakhir ada penjualan, beban pokok, laba operasi, laba bersih, dan laba per saham. Untuk penjualan pada tahun 2018 terdapat 7,08 triliun, 2019 7,20 triliun, 2020 3,98 triliun, 2021 5,71 triliun, dan 2022 6 triliun. Sedangkan untuk beban pokoknya pada tahun 2018 3,03 triliun, 2019 3,14 triliun, 2020 2,04 triliun, 2021 2,95 triliun, dan 2022 kosong. Selanjutnya laba operasi pada tahun 2018 3,46 triliun, 2019 3,45 triliun, 2020 1,50 triliun, 2021 2,27 triliun, dan 2022 2,60 triliun. Untuk laba bersihnya pada tahun 2018 2,83 triliun, 2019 3,24 triliun, 2020 1,12 triliun, 2021 1,55 triliun, dan 2021 1,50 triliun. Sedangkan untuk laba per sahamnya pada tahun 2018 58,70, 2019 67,27, 2020 23,24, 2021 32,19, dan 2020 31,15. Ada beberapa perusahaan properti terkemuka di Indonesia yang dapat menjadi pesaing potensial Pakuwon Jati Tbk. Yang pertama ada perusahaan Agung Podomoro Land Tbk. Perusahaan ini adalah salah satu pengembangan properti terbesar di Indonesia dan terkenal dengan proyek properti komersial dan hunian di berbagai kota besar termasuk Jakarta. Yang kedua ada perusahaan Lipo Group, merupakan konglomerat dengan bisnis yang mencakup berbagai sektor termasuk properti. Ketiga, perusahaan Sinarmas Land merupakan perusahaan properti terkemuka di Indonesia yang mempunyai mall perbelanjaan, properti perkantoran, dan perumahan. Tabel estimasi EPS perusahaan PWON. Analisis pada tabel EPS memiliki EPS 29 pada tahun 2021 dan 23,2 pada tahun 2022. Selanjutnya, analisis perusahaan PWON pada tabel data dividen, EPS, dan First memiliki DPS pada tahun 2018 banyak 6,87, 2019 9,27, 2020 2,92, dan 2021 2022 kosong. Sedangkan Fitch pada tahun 2018 560
2019 735, 2020 560, 2021 515, dan 2022 430. Sedangkan untuk EPS-nya pada tahun 2018 58,70, 2019 67,27, 2020 23,24, 2021 32,19, dan 2022 23,2. Data first-nya pada tahun 2018 banyak 9,54, 2019 10,92, 2020 24,09, 2021 15,99, dan 2022 18,53. Selanjutnya tabel DPR. Pada tabel DPR tahun 2018 memiliki 0,11 dan 2019 0,13, 2020 0,12, 2021 tidak ada. Selanjutnya pada tabel Future Value pada tahun 2023 mendapatkan FV/EPS sebanyak 26 dan perkiraan untuk tahun 2032 sebanyak 82. Selanjutnya tabel 5 akumulasi PON untuk FV/EPS dari tabel 4 dan DPR-nya dari tabel 3 dengan jumlah FV dividen sebanyak 3,12 pada tahun 2023. Sedangkan untuk perkiraan 2032 sebanyak 9,84 dan jumlah keseluruhan dari tahun 2023 ke tahun 32 sebanyak 58,44. Untuk tabel 6 Future Value harga saham untuk FV/EPSN sebanyak 82, Verlow-nya 9,54 dan FV Fridge-nya sebanyak 782 dari hasil 82 dikali dengan 9,54. Selanjutnya untuk tabel 7 yaitu Future Value total, perusahaan Pakuwon Jati mendapatkan FV total sebanyak 84. Selanjutnya untuk tabel 8 yaitu tingkat imbalan hasil atau diskonto pada saham. Untuk rumus ini semua perusahaan itu sama untuk menentukan tabel nomor 9 yaitu present value saham atau intrinsic value. Perusahaan Pakuwon Jati Tbk mendapatkan FV sebanyak 332 merupakan hasil dari penjumlahan dan perkalian dari FV total dan 1 ditambah RIS dipangkatkan 10. Selanjutnya ada tabel 10, tabel terakhir yaitu margin of safety. Perusahaan Pakuwon Jati Tbk mendapatkan MOS sebanyak 39,75%. Perusahaan Jaya Real Property atau yang biasa disebut JRPT didirikan pada tanggal 25 Mei 1979. Kantor pusat perusahaan JRPT terletak di CBD Emerald Blok CE nomor 1 Banten dan proyeknya bertempat di Jakarta dan Tangerang. Ruang lingkup perusahaan JRPT bergerak di bidang properti. Perusahaan ini memenuhi aspirasi kelas menengah Indonesia yang sedang naik daun dengan lebih dari 3.000 hektar lahan yang berlokasi strategis. Pemegang saham pembaruan terakhir pada tanggal 30 September 2022, BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management sebesar 1.928.955.800. Saham. Berikut adalah Ipodet, saham penawaran, saham pendiri, dan sebagainya. Berdasarkan data laporan berikut, maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan JRPT mengalami penaikan dan penurunan. Selanjutnya adalah diskon cash flow perusahaan JRPT. Berikut adalah data dividen perusahaan JRPT 5 tahun terakhir. Selanjutnya terdapat tabel DPR perusahaan JRPT terdiri dari DPS, EPS, dan DPR pada tahun 2018 sampai 2021. Selanjutnya, future value perusahaan JRPT dari tahun 2023 hingga tahun 2032 sebagai berikut. Dan yang terakhir terdapat akumulasi dividen perusahaan JRPT. Selanjutnya, perusahaan pesaing terdapat PT Agung Podomoro Land adalah pemilik, pengembang, dan pengelola real estate terdiversifikasi terkemuka yang terdiversifikasi di segmen real estate retail, komersial, dan perumahan dengan kepemilikan yang beragam. Perusahaan ini memiliki pengembangan properti terintegrasi, penjualan, penyewaan, dan pemeriksaan komersial hingga operasi manajemen pengembangan superblok, mall, kantor, hotel, apartemen, dan lain-lain.
Kedua perusahaan ini memiliki persaingan yang sangat ketat dikarenakan keduanya memiliki kualitas tinggi. Metropolitan Land Tbk Medland MTLEA didirikan tanggal 16 Februari 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada Desember 1994. Kantor pusat Medland beralamat di Gedung Aryo Bimo Sentral lantai 10 Jalan HR Rasuna Said Blok X 2 Kaf 5 Jakarta, Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Metropolitan Land Tbk antara lain Northern Trust Company SA Rachel Neptune Pte Ltd Singapura 37,50%, PT Metropolitan Persada Internasional 36,70%, dan DBS Bank Ltd S atau A PTSL as Trust of NS ASEAN Hospitality and Real Estate Fund 14,68%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan MTLA terutama meliputi bidang pembangunan, perumahan, dan konstruksi bangunan serta menyediakan jasa. Kegiatan usaha yang dijalankan Medland meliputi pembebasan tanah, pengembangan real estate, persewaan, hotel dan penjualan tanah, berikut bangunan rumah dan ruko, serta melakukan investasi pada entitas anak. Proyek-proyek MTLA meliputi residensial, Medland Menteng, Medland Puri, Medland Cyber City, Medland Tambun, Medland Transyogi, Medland Cilengsi, dan Medland Cibitung. Pusat perbelanjaan Mall Metropolitan, Grand Metropolitan, dan Plaza Metropolitan. Hotel Horizon Bekasi, Horizon Seminyak, Home Tambun, dan Medland Hotel Cirebon. Gedung perkantoran dan apartemen M Gold Tower. Pada tanggal 9 Juni 2011, MTLA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham MTLA kepada masyarakat sebanyak 1.894.833 miliar dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp240 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia BI pada tanggal 20 Juni 2011. Metropolitan Land Tbk memandang dampak dari ancaman resesi global pada 2023 masih abu-abu. Sebab kondisi makroekonomi Indonesia saat ini memiliki performa yang baik. Direktur Keuangan Medland Olivier Surojo meyakini kondisi ekonomi Indonesia di 2023 memiliki prospek yang cerah. Hal tersebut didorong oleh pernyataan International Monetary Fund IMF terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melihat kondisi tersebut, Medland menilai pasar properti masih memungkinkan peluang untuk tumbuh, apalagi untuk target konsumen end user yang akan berkontribusi besar dalam penyerapan pasar. Mengingat properti merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Meski demikian, dia mengatakan pihaknya telah merancang antisipasi penurunan daya beli dan pergeseran tren kebutuhan properti lewat beberapa strategi dalam pemasaran dan pengembangan proyek yang lebih terjangkau untuk konsumen. Saat ini strategi lebih kepada mengakomodir kenaikan harga bahan-bahan akibat kenaikan BBM. Kami mulai mengembangkan produk-produk dan bangunan yang lebih compact. Namun strategi juga digunakan untuk mengakomodir penurunan daya beli jika hal buruk terjadi. Kami optimis properti di tahun depan tetap memiliki momen sendiri dan properti masih menjadi aset yang baik untuk berinvestasi di tengah kondisi makroekonomi saat ini. Berikut data-data dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Pada aset tahun 2018 mendapatkan 5,19 triliun, 2019 6,31 triliun, 2020 5,93 triliun, 2021 6,41 triliun, 2022 6,70 triliun. Hutang pada tahun 2018 mendapatkan 1,76 triliun, 2019 2,26 triliun, 2020 1,86 triliun, 2021 2 triliun, 2022 1,90 triliun. Modal pada tahun 2018
perusahaan memiliki modal 3,44 triliun, 2019 menaik 3,85 triliun, 2020 menaik 4,08 triliun, 2021 4,41 triliun, dan 2022 4,80 triliun. Nilai buku pada tahun 2018 449,21, 2019 502,91, 2020 532,58, 2021 575,58, dan 2022 627,03. Dividen MTLA pada tahun 2018 membagikan 9,45, 2019 9,40, 2020 6,30, 2021 7,11, dan 2022 tidak membagikan dividen. Berikut ini adalah kuartal di antara 4 perusahaan, yaitu PWON, JRPT, DMAS, dan MLTA. Berikut adalah tabel DPR dari perusahaan MTLA. Berikut future value perusahaan MTLA. Pada tahun 2023 mendapatkan 44, 2024 mendapatkan 50, 2025 mendapatkan 57, 2026 74, 2028 97, 2029 111, 2030 127, dan 2031 adalah 146. Berikut adalah akumulasi dividen perusahaan MTLA dari tahun 2023 sampai tahun 2032. Dengan DPR 0,14 pada tahun 2023 mendapatkan 6,16, 2024 7, 2025 7,98, 2026 9, 2027 10, 2028 13, 2029 15, 2030 17, 2031 20, 2032 23, dan jumlah total semuanya adalah 128,14. PT Pura Delta Lestari Tbk adalah sebuah perusahaan properti yang berkantor pusat di Jakarta. Properti utama dari perusahaan ini adalah Kota Delta Mas yang terletak di Bekasi. Perusahaan ini adalah bagian dari Sinarmas Group. Pura Delta Lestari Tbk didirikan tanggal 12 November 1993 dan mulai beroperasi komersial pada tahun 2003. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Pura Delta Lestari Tbk yaitu PT Sumber Arus Mulia sebesar 57,28% dan Sojitz Corporation sebesar 25,02%. Pemegang saham akhir Pura Delta Lestari Tbk adalah Sinarmas Land Limited yang berkedudukan di Singapura. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Demas adalah bergerak dalam bidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan industri. Saat ini kegiatan utama Demas adalah mengembangkan dan mengelola Kota Delta Mas, sebuah proyek pengembangan properti besar di atas 3.200 hektar tanah di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan akses langsung ke Jalan Tol Jakarta Cikampek. Kota Delta Mas merupakan kota terpadu yang terdiri dari kawasan industri, perumahan, dan komersial. Pada tanggal 20 Mei 2015, Demas memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Demas atau IPO kepada masyarakat sebanyak 4.819.811 miliar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp210 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2015. Berikut beberapa perusahaan properti terkemuka di Indonesia yang dapat menjadi pesaing potensial Pura Delta Lestari adalah yang pertama, PT Lipo Cikarang Tbk. PT Lipo Cikarang bergerak dalam bidang industri real estate dan penyedia layanan pendukung. Perusahaan dimulai beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Mei 1989. Perusahaan tersebut adalah anggota dari grup Lipo. Yang kedua, PT BES. Jakarta PT Bandung Eko Sinergi Teknologi dikenal sebagai perusahaan penjualan langsung yang memasarkan produk-produk berkualitas. Diketahui bahwa perusahaan ini berdiri pada 17 Mei 2017 lalu. Lalu yang ketiga, PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau PIJA. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk bergerak dalam bidang pengembangan dan penjualan kawasan industri serta fasilitas dan layanan terkait antara lain perumahan, apartemen, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, pengembangan dan pemasangan instalasi pengolahan air,
pengolahan air limbah, telepon, listrik, dan fasilitas lainnya. Untuk mendukung kawasan industri, selain itu perusahaan menyediakan fasilitas olahraga dan rekreasi dan juga ekspor dan impor barang untuk usaha terkait dengan pengembangan dan pengolahan kawasan industri. Berikut adalah data 5 tahun terakhir perusahaan Demas. Di sini saya akan menjelaskan DCF dari perusahaan Demas, yaitu pada tabel estimasi EPS pada tahun 2021 sebesar 15 dan tahun 2022 sebesar 12. Lalu yang kedua, data dividen EPS per EPS pada tahun 2018 sebesar 10,30, pada tahun 2019 27,71, tahun 2020 sebesar 27,98, tahun 2021 sebesar 14,83, tahun 2022 sebesar 12. Lalu data per pada tahun 2018 17,66, pada tahun 2019 sebesar 10,46, tahun 2020 sebesar 8,93, pada tahun 2021 sebesar 13,89, dan pada tahun 2022 sebesar 14,83. Data future value dimulai dari tahun 2023 sampai tahun 2032. Pada tahun 2023 EPS 12, FV EPS 13. Tahun 2024 EPS 13, FV EPS 14. Tahun 2025 EPS 14, FV EPS 16. Tahun 2026 EPS 16, FV EPS 18. Tahun 2027 EPS 18, FV EPS 20. Tahun 2028 EPS 20, FV EPS 23. Tahun 2029 EPS 23, FV EPS 26. Tahun 2030 EPS 26, FV EPS 29. Tahun 2031 EPS 29, FV EPS 33, dan tahun 2032 EPS 33, FV EPS 37. Lalu yang berikutnya, data tabel DPR. Pada tahun 2018 DPR-nya 0,63, tahun 2019 1,51, tahun 2020 1,64, dan tahun 2021 1,24. Yang berikutnya, akumulasi dividen. Dari total tahun 2023 sampai tahun 2032, yaitu FV dividennya sebesar 278. Lalu yang berikutnya ada data future value harga saham. Pada FV EPS sebesar 37, PR low 8,93, dan FV price sebesar 330. Lalu ada data future value total. Pada price sebesar 330, dividen 208, dan FV total 608. Lalu data tingkat imbal hasil atau diskonto pada saham. Untuk tingkat diskonto ini, semua perusahaan ini sama diambil dari R risk free rate sama dengan 6,579%, R risk premium sama dengan 3,17%, sama dengan 6,579, ditambah 3,17 sama dengan 9,749%, sama dengan 0,09749. Yang berikutnya, data present value saham atau intrinsic value. Dengan EV total 608 dan 1 plus RN dalam kurung 1,09749, 10, dan F dan PV 240. Lalu yang terakhir, data margin of safety. Analisis margin of safety dengan intrinsic value sama dengan MOS adalah 30%. Itu
dia penjelasan dari perusahaan Pura Delta Lestari atau Demas.